Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Alifandi dari Offering G3. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang rahasia kebahagiaan keluarga Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW berkata, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli, yang memiliki arti sebaik-baiknya, kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dari keluargaku. Jadi dari hadis tersebut, Nabi menegaskan pada semua orang bahwa beliau adalah orang yang paling baik sesuai namanya, yang menggunakan kata superlatif Ahmad, yang artinya paling baik, paling sempurna, dan paling istimewa. Sehingga Nabi pun menegaskan dalam hadis anna kaurikum li alihi, yang artinya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Selain itu, hadis tersebut juga menegaskan bahwa cara mengelola keluarga itu semestinya seperti Rasulullah SAW, baik dalam membina keluarganya maupun dalam berperilaku terhadap keluarganya. Sebab semua yang dilakukan oleh Rasulullah tercermin dari Al-Quran. Salah satu rahasia mengapa Nabi Muhammad sukses dalam membina keluarganya, hal tersebut dikarenakan Nabi Muhammad sangat selektif dalam memilih pasangan hidupnya, yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama, rupa atau fisik, berupa penampilan yang dalam hadis disebut dengan li jamaliha, yang berarti kecantikannya atau penampilannya. Yang kedua yaitu linnasabiha, yang artinya keturunan, yang disebut dengan nasab di sini yaitu siapa ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, dan silsilah keluarga lainnya. Keturunan ini terkait dengan kecerdasan dan genetik, supaya keturunan yang akan dihasilkan nantinya juga cerdas dan berkualitas sesuai gennya. Yang ketiga yaitu limaliha, artinya hartanya. Namun jika dimaknai luas, limaliha itu tidak harus orang kaya akan hartanya, melainkan kaya karena potensi yang dimilikinya, seperti kecerdasan untuk bekerja, untuk berpikir, itu menjadi modal yang cukup menjadi orang yang kaya. Namun limaliha itu atau hartanya tidak harus menjadi patokan atau tujuan utama, dimana kita harus mencari orang kaya raya yang bertanya lebih banyak dari saya. Itu tidak boleh seperti itu, tetapi lebih spesifik kepada hal-hal yang akan potensi atau skill dimilikinya. Kemudian yang keempat yaitu masalah agama atau lidiniha, karena sesungguhnya yang abadi adalah agama. Sebab kalau penampilan itu gampang dirubah, bagaimana dengan nasab? Nasab tidak akan ada artinya jika tidak ada akhlaknya, dan akhlak itu identik dengan agama. Begitu juga dengan harta, orang yang mengagungkan harta pasangannya akan berubah pula jika pasangannya bangkrut. Yang semula kaya raya akan menjadi berbeda dengan agama. Lidiniha, orang yang agamanya baik itu pasti sifat moral dan perilakunya sudah pasti baik, karena orang yang seperti itu dalam bertindak selalu bersandar kepada agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sunnah Rasulullah SAW. Nah, rahasianya mengapa Nabi Muhammad meletakkan agama di poin paling akhir, yaitu menunjukkan hal yang paling penting yang tidak pernah berubah dan yang menentukan serta menjadi keluarga itu bahagia, harmonis, romantis, karena keduanya khususnya pria memahami agama dengan baik, sehingga setiap persoalan apapun, baik tentang ekonomi, tentang keluarga, maupun persoalan sosial dengan kerabat atau orang lain, itu selalu menyadarkan kepada agama. Nabi Muhammad SAW pernah berkata di dalam sebuah hadis yang berbunyi, salatu min saati ibni Adam, tiga hal tanda-tanda kebahagiaan anak keturunan Adam. Yang pertama, al-ma'ratus sholihah, wanita yang sholihah. Yang kedua, wal maqsabus sholih, punya rumah yang bagus, tidak perlu mewah, yang bisa digunakan untuk berteduh, berdiskusi, sholat berjamaah, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu wal markabus sholih, memiliki kendaraan tidak perlu yang bermerek, yang penting dapat digunakan untuk memudahkan transportasi untuk pergi kemanapun, misal ke masjid atau untuk berjamaah.
Namun seorang pria, para suami jangan pernah minta istrinya sempurna, yang betul-betul solihah. Itu tidak bisa, karena wanita solihah itu harus dibentuk oleh suami yang solih, yang mampu membimbing menuntun istrinya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi istri yang solihah. Nah, itulah rahasia kebahagiaan keluarga Rasulullah SAW yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.